Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Obsesi Obrolan Seru Santai dan Berisi. Hari ini berisinya di sini dong. Di pipi. Di sini dong. Di pipi. Ya udah terserah lo. Ya marah gitu. Oke, Van. Hari ini bareng kan ngomongin hari ini emang nggak pernah berhenti kita ngomongin kebaikan Tuhan. Yes. Karena kita percaya kebaikan Tuhan tuh nggak pernah berhenti di hidup setiap kita. Yep. Nah, hari apapun ini kondisinya ya, Van. bener, apapun Yoi. kondisinya, walaupun kita mungkin lagi bahagia atau sedih, tetap berkat Tuhan itu betul berlimpah. Amin. Nah, hari ini Kak Tasya, Yes. kita mau Tasya lagi. Iya dong. Hari ini kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan pastinya. Tapi mungkin di salah satu yang berbeda. Kalau kemarin kita bahas mungkin ada tentang bagaimana keluarga, kita bahas tentang kehidupan sehari-hari. Tapi di sini juga kita bahas tentang bagaimana di dunia bisnis. Yes. Bagaimana di dunia berkat-berkat Tuhan yang dikasih ke hidup kita, tapi nggak mungkin sebenarnya. Yep. Tapi bisa datang dengan cara pasti sesuatu yang dengan bayar harga yang begitu besar pastinya. Tuhan juga bisa kasih dengan berbagai cara gitu ya. Bener banget. Wow. Dan itu pasti di luar pikiran kita. Nah, karena itu hari ini kita undang tamu yang spesial. Spesial? Oke. Kenapa tuh spesial? Karena beda daripada yang lain. Oh, oke. Satu orang, dua orang? Hah? Dua orang dong. Dua orang. Dua sejoli. Iya, betul banget. Lagi. Sepasang suami istri juga. Bukan kekasih ya, udah bukan kekasih. Suami istri udah punya anak Oke. tiga. Ceplosan. Kenal ya? Nah, kenal dong. Nah, langsung aja kita nggak sabar. Iya, oke. Langsung kita pasti panggil teman-teman di rumah juga aja. udah sabar. Benar. Siapa dia, si spesial itu? Ya. Kita langsung panggil aja. Please welcome ke Randy dan Cisandra. Nah, Ya. Van, pasti teman-teman di rumah kepo gitu ya, ini siapa sih dua sejoli ya kan? Ya. Tapi mungkin juga ada yang udah familiar. Oh iya, benar. Lo familiar gak? Familiar dong. Oh masa? Emang Familiar. kenal? Kenal dong. Oke sih ya. Ini kita kenalin. Boleh kenalin sih, Pak. boleh kenalin. Nah, teman-teman semua, Randy ini adalah sebagai wakil gembala di GBI Tampak Siring. Wow. Nah, selain jadi wakil gembala juga ya, Randy itu sebagai ketua KPA. KPA itu memimpin apa aja tau nggak? Tahu lah. Apa coba? Generasi milenial. Weh, Siap. apa coba? Ketua KPA itu teman-teman membawahi sekolah minggu, Ya. junior church, Ya. atau kalau di Tampak Siring biasanya TCC Teenagers Community Center, Ya. dan yang ketiga youth. Youth. Kalau di Tampak Siring Youth Community Center, Ya, YCC. dan Ya. ada lagi Dewasa Muda. Oh iya. Dewasa Muda. Apa Van namanya? Image. Oh. Nah, kalau Oke. di GBI Tampak Siring seperti itu. Oh wow. Ya. Tanpa berlama-lama. Ya. Kita langsung kenalan aja, daripada kita yang kenalin, kita harus kenalkan ya. Iya. Oh yang satu lagi kita belum kenalin nih, satu lagi. Oh iya. Keluargaan Ivan parah banget Lupa. banget. Mareci, Ya. Mareci. Yang satu lagi siapa Van? Si Sandra sebagai Ini adiknya ya? bukan dong. Oh, maaf. Sebagai kekasihnya. Siap, kekasih hati. Sebagai istrinya Korendi. Korendi. Berarti kalau ini wakil gembala, berarti ini ibu wakil gembala. Ibu wakil gembala Iya. GBI Tampak Siring. Iya, benar. Oke, langsung aja kita tanya. Ya, langsung tanya-tanya aja lah ya Van. Ya. Nah, Ko sama Ci, kita boleh tanya-tanya ya? Enggak, ini bukan pertanyaan, ini pernyataan, karena kalau udah duduk sini harus ditanya-tanya. Harus dijawab. Dan harus dijawab. Dan harus dijawab, lebih tepat ya gitu ya. Kalau Ci, kita mau nanya-nanya dong, Koko sama Cici sudah melayani berapa lama? Kami berdua melayani sejak setelah kami menikah. Kami menikah tahun 1998. Jadi kami melayani tahun 1999, berarti sekarang ini sudah melayani hampir 21 tahun. Wow, itu zaman dulu ada kendaraan ya, masih sepeda. Oh enggak Emang selama iya itu. ya? Oh enggak selama itu ya. Parah banget tuh. Berarti udah puluhan tahun ya, Ya, pas kita 20 tahun puluhan tahun ya. Puluhan tahun lah. Wah, jadi berasa lama banget ya kalau puluhan tahun. Aku sih masih muda. Aku baru lahir. Ya, mohon maaf, bisa dilihat bentukan Anda baru lahir sih. Oke, berarti sudah 21 tahun, waktu yang lama ya? Lama sih. Cukup lama. Lama sekali. Koko awal mula pelayanan, Koko langsung wakil gembala. Oh. Wah, itu gimana Kok? Boleh gue share sedikit Kok? Kalau saya mengingat kembali mengenai pelayanan waktu itu pertama-tama, saya bertobat itu seperti umur-umur kalian juga. Ya, dulu tahun 1990. Jadi waktu umur masih 18 tahun. Ya, waktu itu saya bertobat di GBI
Dulu masih Karsa Pemuda. Ya. Oh. Dulu di Karsa Pemuda. Nah setelah itu saya bertobat, terus saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh waktu itu. Nah setelah kita menikah, baru kita melayani. Nah yang pertama-tama kali kita melayani itu kita terbeban kepada pasangan-pasangan muda. Jadi waktu itu kita melayani pertama kali itu di bimbingan pranikah. Di BPN di BB Tambak Siring, ya, atau di Rayon 1D lah waktu itu. Jadi kita berbeban sekali melihat pasangan-pasangan muda itu diberkati Tuhan seperti itu, ya. Itu pertama kali pelayanan kita. Setelah itu Tuhan percayakan lagi lebih pada kita setia, kita belajar untuk setia melayani Dia sampai tahun awalnya dari pengerja biasa. Setelah itu dari 2003 saya memimpin BP2N di Rayon 1D. Ya. BP2N. Setelah itu saya juga melayani, kita berdua juga melayani di ibadah raya. Ibadah raya mulai dari ibadah pagi waktu itu jam 6 pagi sebagai pengerja IR1 pengerja. Sampai tahun, kalau nggak salah tahun berapa ya? 2005 ya. 2005 itu kita sebagai koordinator ibadah raya waktu itu. Ya, ibadah raya. Akhirnya sampai tahun 2012 Tuhan percayakan lagi sebagai wakil gembala di GBI Tambak Siring sampai saat ini. Wow, berarti dari 2012 sampai 2020 nih. Nah, kalau tadi Koko udah cerita gitu ya, perjalanannya nggak sebentar Koko ketika Koko melayani Tuhan dan Cici gitu ya, sudah puluhan tahun gitu. Kita ngomongnya sebetulnya puluhan tahun gitu kan, itu panjang ya Kok. Pernah nggak sih di sepanjang perjalanan Koko sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, cinta Tuhan, Koko dan Cici diperhadapkan dengan dua pilihan dan nggak tahu, bingung nih mau pilih yang mana, galau gitu. Kalau anak muda zaman sekarang kan suka galau gitu ya, kayak mau pilih yang A atau yang B ya, si A atau si B ya, kalau ngomongin pasangan hidup. Si A atau si B ya, yang mana ya yang dari Tuhan, yang mana ya yang Tuhan kasih buat aku yang terbaik kayak gitu. Pernah nggak sih Koko ngalamin diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit Koko pilih gitu? Pernah tuh. Saya yakin kalau setiap perjalanan kehidupan manusia itu pasti dihadapkan dengan berbagai pilihan, ya. Dan banyak sekali pasti pilihan-pilihan hidup kita dalam perjalanan. Dan kami berdua juga mengalami itu pastinya. Dalam pelayanan kami mengalami berbagai pilihan. Ya, waktu awal-awal pelayanan nggak mudah, nggak gampang, ya. Banyak tantangan, banyak ujian. Baik dari pengerja atau dari sesama kita atau dari keluarga kita, ya seperti itu. Banyak sekali tantangan di mana kita harus memilih. Dalam pekerjaan juga banyak suatu pilihan yang sulit sekali untuk bagaimana kita memutuskannya. Nah, tapi ada suatu prinsip firman Tuhan yang saya pegang waktu itu. Waktu saya dari muda mulai bekerja, mulai pelayanan, ya. Prinsip firman Tuhan itu saya pegang dari Matius 6 ayat 33, yaitu carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Nah, itu yang saya pegang sungguh-sungguh tuh waktu awal saya pelayanan. Jadi waktu saya lagi dalam keadaan yang boleh dibilang nggak kuat gitu ya, saya balik lagi ke firman itu. Saya bilang saya melayani itu fokusnya pada Tuhan, saya melayani Tuhan. Ya, jadi saya nggak melihat manusia. Nah, itu yang memberikan saya kekuatan. Ya. Terus juga dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan itu banyak sekali. Banyak sekali. Saya mulai bekerja itu sebelum saya menikah, ya, dengan mantan kekasih saya. Siap. Ya. Sekarang udah bukan mantan ya? Oh, bukan. Udah istri ya sekarang. Tapi rasanya masih seperti kekasih terus gitu, ya. Nah, ya itu harus terus. Suami istri itu harus tetap mempertahankan gairah dan kasih yang mula-mula, ya. Sama kayak kita ke Tuhan ya kok. Kasih mula-mula. Kita udah menikah 22 tahun, ya. Kita waktu itu masa tunangan, masa pacaran itu 8 tahun. Ya, jadi udah hampir 30 tahun kita kenal. Ya. Nah, balik lagi ke tadi ya, tadi lewat keluar konteks. Nah, dalam pekerjaan itu yang penting, yang pertama ya, supaya kita bisa menghadapi
seperti yang kamu tanya tadi, berbagai pilihan gitu loh. Yang pertama kita harus minta hikmat Tuhan dulu. Ya kan? Dengan kerendahan hati kita minta hikmat dari Tuhan. Seperti Raja Salomo. Minta hikmat dari Tuhan dengan segala kerendahan hati dia. Untuk apa? Yang kedua, untuk memberkati orang lain. Itu penting. Ya. Kalau fokus kita hanya untuk diri kita sendiri, ya, terkadang itu nggak akan memberkati banyak orang. Dan juga Tuhan juga mungkin ya tidak memberikan sebaik yang kalau kita memberkati orang lain, gitu loh. Ya, itu dia. Fokus kita juga ke situ. Jadi kerendahan hati, minta hikmat, dan juga menjadi berkat buat orang lain. Ya. Pernah saya kesaksian begini. Saya kerja tuh kita bekerja dari perkara yang kecil, yang Tuhan berikan dari perkara kecil, nanti Tuhan akan lama-lama akan tingkatkan. Ya. Saya pernah waktu itu bekerja di sebuah bank, ya. Cukup terkenal banknya di daerah Tamrin, ya. Dan waktu itu atasan saya seorang Jepang, orang ekspatriat Jepang. Nah, waktu itu setelah 2 tahun saya bekerja di sana, ya, ternyata atasan saya ingin mempromosikan saya waktu itu. Ya. Dia panggil saya, dia bilang saya akan di training, ya, untuk menjadi manajer waktu itu. Ya. Nah, waktu itu dia ceritakan mengenai fasilitas yang akan saya dapat. Dari gaji, ya, dari fasilitas kendaraan, ya, dan segalanya. Nah, tapi pada waktu yang bersamaan nih, teman saya juga mengajak saya untuk membuka usaha yang baru, ya, bisnis baru gitu loh. Ya. Nah, ini susah nih. Dari seorang pekerja yang biasanya bekerja di kantor, ya, bekerja dengan orang lain. Bankers berarti kok ya? Bankers, terus tiba-tiba harus memutuskan untuk buka usaha baru. Itu nggak mudah. Ya. Nah, pada waktu yang bersamaan, apa yang saya lakukan waktu itu? Ya, waktu itu saya tahu, ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, apalagi saat-saat sekarang, ya, tanya Tuhan dulu. Apa yang Tuhan mau? Gitu. Bukan yang kita mau. Ya, bukan yang kita mau, ingat. Jadi waktu itu, saya ingat juga firman Tuhan. Coba. Saya ingat firman Tuhan sebentar. Di 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa dapat berdoa. Nah, itu waktu itu saya pikir saya harus berdoa dengan tenang waktu itu, ya. Jadi saya untuk berdoa itu saya siapkan waktu, saya pergi ke Surabaya. Waktu itu ada seminar SPGI waktu itu. Seminar Persekutuan Gereja Indonesia. Ya. Nah, waktu itu saya pergi ke sana, saya berdoa di sana sungguh-sungguh, saya minta jawaban Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau, gitu. Ya. Nah, sampai di sana dalam 4 hari saya di sana, akhirnya saya terima jawaban itu. Ya, saya terima jawaban itu. Nah, waktu di hari di mana saya harus training, ya, untuk promosi jabatan, ya, di hari itu juga saya memberikan surat resign kepada atasan saya di bank. Waktu itu atasan saya awalnya marah. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang gitu. Saya sudah kasih promosi, saya sudah kasih fasilitas. Dia bilang, kenapa kamu memilih untuk berhenti di saat-saat seperti ini? Dia bilang begitu. Dia kaget sekali dan dia marah. Saya bilang, saya tidak berhenti. Dia pikir saya akan di-hijack oleh bank lain, ya. Tapi saya bilang saya tidak berhenti untuk pindah ke bank lain, tapi saya mau usaha sendiri, saya bilang begitu. Ya, akhirnya singkat cerita dia kasih saya kalau saya mau usaha sendiri, dia bilang begitu. Ya. Akhirnya dia relakan saya. Ya. Saya pergi, waktu itu saya resign dari bank itu, ya, dengan segala mungkin saya punya memberikan pengertian begini. Apa yang manusia lihat, apa yang kita lihat, ya, itu belum tentu seindah yang kita bayangkan. Ya. Kita harus mencari apa sih yang Tuhan lihat, gitu. Ya, yang Tuhan lihat. Kalau kita manusia, mata kita tuh terbatas. Kita hanya lihat apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada di sekeliling kita.
apa yang kita mau. Tapi kalau Tuhan melihat apa yang jauh ke depan, apa yang terbaik buat kita, yang paling baik. Tapi yang saat ini mungkin kita nggak tahu. Ya, kita sebagai manusia saat ini juga kita nggak tahu. Tapi di situ kok nggak takut gagal gitu? Apakah kalau saya meninggalkan pekerjaan di bank, terus saya buka usaha nggak takut gagal di situ? Kamu coba. Nah, ya waktu itu emang dapat hikmat dari Tuhan waktu kita doa ke SPGI di Surabaya. Jadi dapat hikmat dan damai sejahtera aja gitu ya. Kalau ya udah kita coba untuk berusaha sendiri. Terus terang sih ya bisnis. Terus terang itu hal yang baru buat kita berdua dan juga benar-benar nggak mudah ya, dari yang seperti tadi Koren dibilang udah biasa kerja dengan orang, kerja kantor, terus kita harus tanggung jawab usaha sendiri gitu ya. Tapi ya emang karena kita dapat hikmatnya seperti itu, ya udah kita ikutin tuntunan Tuhan. Coba taat ya, Ci. Coba taat. Dan saya juga melihat berapa waktu kemudian ya. Nah, apa yang saya dapat dari yang Tuhan lakukan, yang Tuhan dapat itu saya dapat dari Tuhan. Itu usaha saya ya semakin bagus, semakin meningkat. Dan kalau saya lihat, kalau saya mungkin masih di bankers waktu itu, saya melihat teman-teman saya, ya itu hasilnya nggak lebih baik mungkin dari apa yang saya sudah lakukan, seperti itu, ya. Tapi itu mungkin bicara tentang pilihan kok. Kalau kita bicara tentang mujizat atau hal-hal yang nggak mungkin Koko udah berdoa, Koko mungkin pengen, itu sebenarnya kalau di mata manusia mungkin nggak terjadi kok. Koko pernah alami nggak sih hal-hal seperti itu? Ya, dalam mengikut Tuhan itu pasti kita berjalan dalam mujizat, ya. Banyak sekali kalau dalam visi-visi dari gembala sidang kita, ya, setiap tahun itu saya menerimanya, ya, dan saya menjalani itu. Nah, salah satunya saya pernah ada kesaksian begini mengenai mujizat ya, yang sepertinya nggak masuk akal gitu loh. Tapi Tuhan kasih lihat gitu loh. Waktu saya mau menjual rumah saya yang ada di Sunter waktu itu, rumah itu sangat-sangat saya diberkati. Ya, saya memulai usaha dari rumah itu, ya, ada di rumah itu, dan banyak berkat yang saya dapat dari rumah itu. Ya, usaha saya pun berkembang di rumah itu. Nah, pada suatu waktu saya udah 8 tahun tinggal di situ, saya pengen jual rumah itu. Ya. Nah, kembali lagi tadi saya katakan di awal, kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, ya, minta mujizat Tuhan, itu harus menjadi berkat buat orang lain. Waktu saya mau menjual rumah saya itu, tujuan saya adalah karena rumah saya di Sunter, ya. Tujuan saya menjual itu untuk saya kembali punya rumah di Kelapa Gading. Tujuannya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya mau dong pengerja BPN saya kalau cool, ya, nggak jauh-jauh dari Kelapa Gading ke Sunter. Saya bilang, saya pengen mereka nggak jauh, jadi di Kelapa Gading aja. Jadi saya pengen punya rumah di Kelapa Gading. Terus yang kedua, saya pengen rumah saya nanti jadi tempat buat konseling, buat pasangan-pasangan yang mau menikah. Saya bilang begitu. Yang lokasinya ya nggak jauh-jauh lah dari gereja. Saya minta begitu sama Tuhan. Nah begini, waktu saya tinggal 8 tahun di Sunter, ya, saya mau menjual, ya, mungkin dalam waktu 2 tahun, ya, itu rumah sulit untuk laku. Karena memang rumah saya waktu saya beli itu tusuk sate. Ya, tusuk sate. Ya, orang bilang ada yang tusuk sate kambing, sate ayam, itu terserah lah ya. Enak itu kok. Enak itu. Enak. Makanya saya ambil waktu itu. Karena saya percaya berkat Tuhan bukan dari itu kan. Ya, berkat Tuhan pasti selalu ada. Yes. Nah, waktu itu ternyata nggak gampang. Ya, nggak gampang. Ya. Banyak orang mungkin yang berkeyakinan lain dengan kita kan, ya kan. Nah, tapi Tuhan kasih lihat di situ. Tuhan begini, pada suatu hari dia kirim seorang yang mau beli rumah saya. Ya. Dia seorang dokter, ya, dokter di rumah sakit di dekat daerah Sunter. Ya, dia seorang akupunctur. Ya, dia berasal dari suatu daerah di Sumatera. Ya. Nah, waktu dia datang bersama 2 ahli Feng Shui. Ya. Satu orangnya tinggi kurus, yang satu lagi gemuk kayak kamu, Ivan. Ini saya lagi. Oh iya, bulat kayak gitu.
Berisi. Iya, berisi. Keker gitu ya. Datang. Sembari mereka membawa alat seperti kompas begitu ya. Saya waktu itu juga nggak tahu. Mereka berdua itu, ahli Feng Shui itu datang berdua. Dan dia berdiri depan rumah saya waktu itu. Dia melihat ke arah jalanan yang tusuk sate itu. Dalam hati saya bilang begini, wah Tuhan, orang seperti ini mah udah nggak mungkin lah beli rumah saya bilang begitu ya. Nah, tapi Tuhan mau kasih lihat mujizatnya di situ sama kita ya. Begitu 1 jam mereka survei rumah saya, akhirnya saya Iya, saya juga sampai tanya tuh, dia apain sih, ini orang mau ngapain? Enggak bukan sih. keliling lagi ya, atas ke bawah, keluar ke dalam lagi. Akhirnya saya tepok itu ahli Feng Shui-nya, saya bilang, Pak, gimana rumah saya? Bagus nggak? Saya bilang gitu. Wah, ternyata tahu jawaban dia apa. Dia bilang, top. Dia bilang gitu. Wah, saya waktu itu, saya begitu. Dia bilang top. Saya bilang, ini nggak mustahil lah. Saya bilang gitu ya. Dia bilang, rumah Bapak bagus. Dia bilang gitu. Bagaimana bisa bagus, Pak? Kan tusuk sate. Saya bilang gitu. Oh, rumah Bapak ini ngantong. Dia bilang, bukan tusuk sate. Jadi banyak bawa berkat, dia bilang gitu. Oh, luar biasa. Tapi saya percaya itu Tuhan yang mau melakukan itu supaya membuka mata saya bahwa apa yang mustahil di mata manusia itu mungkin di mata Tuhan. Gitu loh. Tuhan kirimkan orang yang seperti itu. Ya kan? Sehingga saya semakin sadar dan saya semakin berserah sama dia. Semakin pasrah sama dia. Semakin gak meragukan lagi bahwa dia tuh kalau sudah buka jalan, gak ada orang yang bisa menutupnya. Ya, kayak gitu. Ya, singkat cerita akhirnya mereka membeli rumah saya. Ya, mereka membeli rumah saya dengan harga yang baik. Ya, dan saya juga harus akhirnya mesti pindah. Ya, dan ini lagi mujizat yang lain lagi nih. Ya, kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada orang yang bisa menutupnya. Jadi waktu itu saya cuma punya rumah itu ya, Nda ya. Cuma punya rumah itu, namanya juga pasangan muda gitu ya, baru usaha gitu kan. Nabung ya, cuma rumah di situ. Akhirnya Tuhan sediakan rumah yang terbaik. Tuhan berikan kembali dekat dengan gereja seperti apa yang kami doakan bersama. Gitu loh, ya. Terus Tuhan siapkan uangnya. Ya. Dan semuanya Tuhan bikin lancar dan tepat pada waktunya. Benar-benar Tuhan buka semua pintu. Tuhan gitu buka ya? semua pintu. Ya. Nah itu kalau misalnya memang Tuhan punya jalannya Tuhan ya begitu. Konfirmasinya semua apa yang kita lakukan Tuhan buka. Gitu. Ya. Ya, tadinya sih nggak kepikir ya mau beli di area tersebut. Cuman memang waktu rumah itu belum terjual, sempat ada dari Ibu Gembala kasih masukan ke kita, kamu kenapa nggak beli di daerah Kelapa Gading gitu. Nah dia sebutkan suatu daerah gitu. Nah terus saya cuman bilang kayaknya nggak kebeli ya gitu. Saya cuman lihat kalau teman-teman saya ada yang tinggal di situ, kayaknya sih itu ya yang ya mungkin dibeliin sama orang tuanya, dikasih modal kayak gitu ya, kayaknya tuh nggak kepikir lah sama kita gitu. Nah cuman waktu itu ya Ibu Gembala bilang ya kalau udah Tuhan yang kerjakan nggak ada yang mustahil gitu. Nah ya jadi waktu udah terjual ya kita jadi kepikir apa coba ya cari di daerah tersebut gitu. Nah ya melalui suatu proses yaitu ya memang harganya nggak mungkin gitu kayaknya. Nah sampai akhirnya saya juga pas telepon dengan pemilik gitu bisa ngomong sama saya. Nah terus nggak tahu kenapa connect. Nah terus saya main tawar aja juga, selesai tutup telepon dimarahin ya sama Randy. Main tawar aja gitu ya. Uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Oh, main tawar uangnya nggak ada. Itu baru tahu. Itu baru namanya iman ya kok. Iman aja dulu, tawar aja dulu gitu ya Ci. Ya memang sih kita berdua sih hidupnya terang sih berjalan dengan iman ya. Berjalan dalam mujizat ya, seperti tadi kamu tanya mujizat apa yang kita alami ya seperti itu ya. Tapi ya dengan mujizat juga Tuhan sediakan uangnya. Nah, kok
Kalau itu bicara tentang mujizat yang mungkin kok pernah lewatin di masa-masa itu. Kalau di masa-masa ini kok seperti mungkin teman-teman juga tahu sekarang lagi masa-masa pandemi seperti ini. Ada kok alami juga nggak sih mujizat-mujizat itu kok mungkin bisa ceritain ke teman-teman di sini. Itu kan waktu itu kok. Nah ini kita ke sekarang dulu deh. Ada nggak kok yang mujizat yang kau alamin di masa-masa ini? Nah, ada. Oh ada juga. Ya. Boleh kok cerita. Saya ingat ya waktu itu di Agustus ya, Agustus akhir waktu itu, baru banget Agustus akhir. Kita tuh selalu ikut doa pagi, ya ikut doa pagi. Dan setiap kali doa pagi itu pasti diperkatakan firman Tuhan Mazmur 91, ya, perlindungan Tuhan. Tuhan adalah kota bentengku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, ya. Nah, pada suatu hari, pada suatu siang, waktu itu di akhir bulan Agustus 2020, tiba-tiba waktu kita lagi kumpul keluarga ya, sama anak-anak saya, sama istri di lantai atas, tiba-tiba ada suara yang begitu keras. Ya istilahnya seperti, wah kita nggak pernah deh dengar suara keras itu ya, duar kayak gitu. Ya. Nah itu kita sampai kaget, kita sampai syok, suara apa itu? Akhirnya kita turun ke lantai bawah. Kita lihat di lantai bawah nggak ada apa-apa, tapi kita keluar akhirnya dari rumah kita di teras. Begitu saya keluar itu ada tetangga sebelah ya, oma dari tetangga sebelah itu teriak-teriak, cucu saya hampir mati, dia bilang gitu. Wah di situ saya mendengar itu saya jadi kaget setengah mati, ya kaget bener. Terus akhirnya saya melihat ke atas. Jadi rumah saya kan ada 2 lantai. Nah di lantai atas itu ada dindingnya saya pakai granit ya. Nah ternyata granit yang lantai paling atas yang kira-kira kalau dilihat 8 meter ya dari bawah itu copot. Itu berat bener. Itu kira-kira 5 sampai 6 kilo beratnya. Ya. Jadi ada kira-kira panjangnya segini nih. 80 cm lah. Dan tajam. Nah, waktu jatuh itu tajam, pecah karena dia. Jadi pecahan, sudutnya tajam. Nah, itu ternyata yang jatuh ya menimpa kanopi saya dan sebagian lagi jatuh ke carportnya tetangga saya. Ya. Nah, tapi ada suatu hal yang sangat mengerikan waktu itu ya. Ternyata begitu saya keluar samperin tetangga saya, kenapa oma itu teriak cucu saya hampir mati? Ya, ternyata di carport itu di tempat batu granit saya jatuh, itu anaknya sedang main, cucunya sedang main berenang-berenangan di swimming pool karet. Oh, di teras ya? Di carport. Oh iya. Bener-bener di bawah yang tempat. Bener-bener di bawah batu itu jatuh. Jadi waktu saya datang ke rumah itu sebelah, ya. Cucunya 2 anak itu udah nangis ya, ada di pinggir, kolam karetnya itu udah pecah ya kena batu, dan saya lihat granit saya tuh yang beratnya 5 kiloan itu, potongan-potongan besarnya itu udah ada di kolamnya dia, kolam anak-anaknya. Tapi nggak kena anak cucu-cucunya itu. Nah, puji Tuhan sekali, perlindungan Tuhan, nggak ada yang kena satupun dan nggak ada yang lecet. Nah, waktu itu mungkin saya masih lihat, wah puji Tuhan lah ya, saya masih bersyukur gitu loh ya. Mereka nggak ada yang kena. Tapi akhirnya saya minta maaf ya, saya buru-buru langsung benerin ya, saya copot semua yang belum copot dari granit itu saya copotin ya supaya nggak terjadi lagi gitu. Takut copot lagi jatuh. Ya, saya lihat saya kesian sekali sama anak-anak mereka syok bener gitu. Ya. Nah pada malam harinya papinya anak-anak itu tetangga saya ya, dia WA saya, kok kata dia gitu, saya ada CCTV-nya nih, dia bilang gitu, kejadian yang tadi siang, dia bilang begitu ya. Terus coba dong share ke saya bilang begitu ya. Nanti mungkin saya akan share ke Ivandi ya, ke Tasya ya, CCTV-nya. Begitu saya lihat CCTV-nya itu ya, wah saya langsung nangis. Karena itu hanya dalam tempo beberapa detik saja ya, itu bisa membuat fatal sekali akibatnya buat anak-anak.
Karena di tempat granit itu jatuh, itu anak-anak itu baru bermain, baru berenang di situ, terus mereka berguling, bergeser sedikit, berguling lagi ke tempat itu. Tapi beda tipis sekali, beda detik. Akhirnya begitu anak itu menjauh sedikit, batu itu jatuh. Persis di tempat anak itu tadi berada. Dan saya mengucap syukur, harusnya ya di atas kertas ya, itu salah satu anak harusnya kena. Karena ada 2 anak dan pada posisi yang lari-larian ke sana. Ya kayak kalau lagi berenang aja gitu ya. Mereka guling-guling gitu loh. Iya, makanya ada tangan Tuhan dua-duanya ya, tolong diliputkan gitu ya. Dua-duanya diliputkan Tuhan. Yap. Saya setelah itu, wah saya nangis. Sandra aja sampai nggak mau lihat dia videonya karena begitu mencekamnya gitu loh. Ya mungkin udah 2 bulan berlalu terus yang terpaksa ditayangkan di ibadah recording baru saya berani lihat Baru gitu. berani, ya. Nah itu saya melihat bahwa perlindungan Tuhan benar-benar sempurna. Ya. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan anak itu, mungkin saya juga nggak bersama kalian kali. Mungkin Ya saya itu mungkin jadi ada lagi yang mengurus rusak kasus. cuman itunya aja, kolamnya itu ya udah kolam Iya. karetnya ya udah kita beliin lagi Kita supaya beliin mereka lagi. happy lagi Iya. gitu. Ya. Itu jadi kita harus terus berdoa minta perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ya supaya mujizat itu tetap terjadi, supaya perlindungan Tuhan tetap terjadi. Ya. Nah kok tadi kan kita udah ngomongin soal mujizat yang Koko udah pernah alami nih ya gitu ya kok. Sekarang yang aku sama Ivani pengen tanya nih kok Ci gitu ya. Kan ikut Tuhan udah lama nih, udah panjang gitu ya kok. Selama puluhan tahun Koko ikut Tuhan, Koko dan Cici ikut Tuhan, pernah nggak sih Koko ngalamin sesuatu yang kayak doa nih udah doa lama banget, tapi Tuhan nggak jawab gitu, seakan kayak mana jawabannya Tuhan, yang mana nih jawabannya kok lama banget gitu. Bahkan mungkin bisa sampai buat Cici sama Koko kayak bertanya ke Tuhan, atau mungkin ada gitu ya orang-orang gitu, mungkin teman-teman di rumah atau kita pernah gitu sampai kecewa sama Tuhan, atau ada orang yang bahkan bisa sampai udahlah nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi gitu. Tapi pernah nggak Koko ngalamin kayak gitu tuh kok? Boleh nggak boleh saksiin Ci? Pernah banget ya. Kamu mau cerita mungkin waktu kapan? Ya mungkin ya pesan juga buat anak-anak milenial ya. Jadi ya karena kan emang zamannya beda ya sama kita dulu ya. Nah kalau sekarang kan mungkin lebih anak sekarang tuh lebih apa-apa lebih mudah ya, lebih instan. Nah sedangkan waktu itu kita punya proses tuh dalam hal mendapatkan anak ya. Jadi waktu itu 7 tahun nunggunya. Ya, 7 tahun kita menanti seorang anak. Nah dalam 7 tahun itu kan tentu juga ada omongan-omongan orang ya, terus juga kita udah melayani juga gitu. Nah sempet juga kepikir, apalagi lihat teman-teman lah, teman saya itu nggak apa-apa tuh dia pergi ke tukang ramal kayak gitu-gitu, cepet-cepet aja dikasih punya anak gitu ya. Sedangkan saya yang ada sih sempat kayak gitu, sempat kepikir ya, saya udah sungguh-sungguh gitu ya sama Tuhan, berharap pada Tuhan, ternyata lama, maksudnya kok mana nih ya gitu ya. Apalagi kita pelayanannya di bimbingan pranikah ya, bimbingan pranikah ya, kita konseling sama orang-orang yang mau menikah, sudah menikah, mereka sudah punya anak, kita melayani Tuhan, kita belum punya anak gitu loh. Dan pekerja-pekerja kita juga ya udah punya anak setelah menikah, tapi kita belum punya anak gitu loh. Ya itu ya, berat juga hal yang nggak mudah ya, apa buat saya juga terutama mungkin cewek gitu ya kan. Nah selama 7 tahun itu gimana ceritanya bisa akhirnya kok tetap kuat dan dapet tuh gimana kok ceritanya? Ini ada apa prinsip dalam hidup saya begini. Bila doa-doa kita dijawab oleh Tuhan ya, itu adalah kasihnya Tuhan buat kita. Tapi bila doa-doa kita tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan ya, itu berarti perlindungan Tuhan atas kita. Nah itu yang perlu kita pegang. Jadi kalau waktu saat Tuhan belum memberikan jawaban, itu adalah suatu perlindungan Tuhan buat kita gitu loh ya kan? Kita nggak tahu ke depan itu seperti apa ya kan, tapi Tuhan tahu yang benar ya kan, Tuhan tahu yang terbaik gitu. Nah waktu itu ya
kembali saya kan melayani di bimbingan pranikah ya. 7 tahun kita menunggu. Udah selama 7 tahun itu kita berusaha. Kita muter ke dokter, ya kita program untuk mendapatkan anak, ya. Dokter sini satu, dokter pindah ke dokter lain, ya, seperti itu. Akhirnya suatu saat ya, kita waktu itu ingat tahun berapa? Tahun 2004, ya. Tahun 2004 di bulan Desember, kita mau merayakan Natal. Waktu itu kita pergi ke Singapura, dan sekalian kita juga mau ngecek waktu itu. Ya, ngecek mengenai kesehatan kita, ya. Nah, waktu itu kita ke sana, begitu dicek, dites di sana, ternyata nggak ada masalah dengan kami berdua, gitu loh, ya. Kami cuma diberikan vitamin aja lah, gitu, ya. Nah, tapi yang waktu itu yang spesial, ya, bahwa kita pergi ke perayaan Natal di Singapura waktu itu, ya. Waktu itu saya ingat di Stadion Indoor Singapura, ya, di situ. Seperti istora tempatnya. Nah, setelah di akhir perayaan Natal itu, hamba Tuhannya dari panggung bilang begini, di sini ada pasangan-pasangan yang merindukan anak. Stand up please. Dia minta kita stand up di tempat kita duduk. Saya ingat waktu itu ada 5-10 pasang, ya, yang stand up. Hamba Tuhannya doakan dari panggung. Wah, di situ kami berdua merasa Tuhan menjamah luar biasa. Hadirat Tuhan begitu kuat. Ya. Akhirnya singkat cerita kita pulang. Ya. Nah, kita pulang itu bulan Desember. Setelah itu di bulan Maret tahun 2005, Sandra hamil. Sandra positif. Dan itu anak saya yang pertama, Feral. Itu dia, itu mujizat Tuhan juga. Kok sekarang berarti sudah punya anak? Nah, iya. Sekarang Sandra itu hamil 6 kali. Nah, tapi sekarang kita punya anak 3. Ya. Jadi yang pertama sebelum waktu itu Feral ada ya hamil, ya. Tapi itu juga nggak berkembang, ya. Harus dikuret. Ya, terus yang kedua itu Feral. Ya. Nah, yang ketiga dan keempat itu juga nggak berkembang bagus. Nggak berkembang ya. bagus juga, ya. Harus dikurai juga. Kelima, keenam baru jadi. Ini Jadi menarik 3 sih. anak. Kok, Ci, aku boleh nanya lagi ya. Kan ketika nunggu yang udah 7 tahun dapat Feral gitu ya. Sebelum Feral ada gitu, Iya. tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan jadinya nggak berkembang gitu. Iya. Terus habis itu sampai Feral, terus ada anak ketiga, anak keempat, dan anak kelima dan keenam yang sekarang ada juga. Itu kan maksudnya ada proses itu gitu kok. Bagaimana Koko dan Cici bisa ya tetap lihat Tuhan, tetap pandang Tuhan, tetap percaya sama Tuhan dengan proses yang itu nggak mudah gitu kan kok. Kamu bisa ceritakan apa perasaan kamu terus tahu positif hamil lagi? Ya, waktu yang terus terang yang terberat sih yang pertama ya, karena kan namanya udah nunggu lama juga, kita udah senang-senang hamil, ternyata kok nggak berkembang gitu. Nah, akhirnya mesti dikuret. Nah, terus terang sih down juga ya di situ ya. Saya sempat juga sih, namanya manusia ya, tetap sebagai manusia yang ngerasa, duh udah percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, tapi kok ngadepin seperti ini. Nah, saya sempat juga nggak mau berdoa deh gitu, udah deh saya nggak usah berdoa lagi, itu ngalamin juga. Terus sampai teman-teman juga pada menghibur gitu, yang satu juga memang dia teman baik saya, dia kasih ayat, saya cuman bilang ya, dia kasih ayat rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik ya kan. Terus saya cuman bilang, jawab ke dia, sekarang kamu ngejelasin ke saya apa yang baik buat saya saat ini gitu, sampai dia nggak bisa jawab lagi gitu ya. Nah, tapi kan namanya orang kesel, orang marah itu boleh-boleh aja, cuman saya tetap di situ. Setelah mungkin 1 bulan saya pikir, lah kalau saya nggak perlu Tuhan, saya perlu siapa lagi, saya mau berdoa ke siapa lagi gitu kan. Akhirnya saya berusaha dengan membangkitkan iman saya lagi. Saya berusaha ke gereja tuh, tetap ke gereja loh saya gitu, tapi saya berusaha membangkitkan iman, membangkitkan roh yang ada di dalam tubuh saya supaya benar-benar bisa memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang benar-benar dari dalam hati dan benar-benar berharap sama Tuhan lagi.
Mungkin itu perlu waktu beberapa bulan, akhirnya saya bisa mengatasi semua itu. Saya ingat juga waktu itu Sandra juga sempat trauma. Begitu mungkin yang kedua dinyatakan positif lagi. Dia kita bukannya malah senang ya, tapi kita malah takut. Karena begitu banyak kegagalan, ya kan? Begitu banyak ya kita harus kembali nggak berkembang, kuret lagi, ya kan? Sampai saya ingat banget waktu itu dia sampai begitu dikasih tahu cek positif malah bukannya senang, tapi takut. Berkembang nggak? Sampai takut gitu. Karena 6 kali hamil, ya kan? 3 kali gagal gitu. Farel sekarang udah ada, Farel tuh orang yang bertalenta banget. Dia bisa drum, gitar, dia bisa semua musik. Tuhan berkati luar biasa. Ketika mungkin proses yang dilewatin mungkin agak cukup berat, tapi Tuhan kasih sesuatu yang emang benar-benar lebih baik. Gitu. Tuhan kasih yang luar biasa. Saya juga mau ingatkan buat pasangan-pasangan yang mungkin sekarang lagi bergumul untuk mendapatkan keturunan ilahi gitu loh ya. Kalau di firman Tuhan dikatakan keluarga itu harusnya sudah sempurna. Yang disatukan adalah suami dan istri. Ya. Jadi anak itu hanya sebagai hadiah atau titipan, gitu. Tapi suami dan istri itu sudah sempurna di mata Tuhan, keluarga. Ya. Nah itu dia. Jadi ya tetap harus berdoa, tetap berusaha. Berusaha itu perlu, ya, untuk itu. Ya. Tapi ya jangan berkecil hati dan terus berharap sama Tuhan. Ya. Itu dia kuncinya. Wow, Van, kita banyak banget ya yang hari ini kita bisa dapat ya, Van ya. Iya, benar banget. Pasti teman-teman di rumah, kita yakin banget pasti teman-teman juga dapat sesuatu yang baru, dapat penguatan yang baru ya, Van. Tapi kalau boleh sharing sedikit hari ini yang aku dapat, Coach Van, gimana berjalan dengan iman gitu. Kalau tadi Cisanda dan Ko Randy mention berkali-kali gitu ya, berjalan dengan Tuhan. Ya udah kita modal jalan aja dulu, taat aja dulu, ikutin aja dulu apa yang udah Tuhan tunjukin, yang Tuhan buka pintunya, yang udah kita jalan aja dulu. Dan di situ kita lihat ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapin, Tuhan sediain gitu. Dan kalau dari aku sendiri sih ini benar-benar terjadi di kehidupan setiap kita juga, di mana setiap ada pilihan terus tanya Tuhan. Ketika kita memutuskan sesuatu kita harus tanya Tuhan, karena ketika kita tanya Tuhan dan pilihan itu dari Tuhan, pasti Tuhan akan kasih berkat yang begitu luar biasa. Berkatnya mengikuti. Benar. Jangan sampai kita pilih apa yang kita mau, apa yang kita pengen, dan ujung-ujungnya malah mungkin bisa jadi gagal. Iya. Ya betul. Tadi dia juga mau ingatin lagi. Iman itu bukanlah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi iman itu adalah kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan yang benar buat kita. Ya, itu penting. Nah, kalau gitu mungkin kok ini sampai di sini aja. Tapi kok untuk sampai thank you dulu, Van. Thank you dulu. Oh iya, sama-sama. Thank you juga bisa diberkati. Benar. Thank you, Ci. Ngobrol santai dan berisi. Nah, sebagai terakhir di penutup Koko, ada lagu nggak nih kok buat seperti biasa kok yang mungkin mewakili perjalanan hidup Koko atau Sandra? Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, Tuhan itu setia sama kita. Jadi, kalau saya juga mau kasih pesan sama anak-anak muda juga di masa-masa pandemi ini, ya. Jadi tetaplah kuat dalam apapun juga, tetaplah setia dalam posisi apapun juga, dan tetaplah jadi berkat ya untuk orang lain. Nah, kalau saya melihat kesetiaan Tuhan, jadi saya teringat sebuah lagu Bapa Kau Setia. Wah, Oke. mainkan. Itu kita beli. Bisa kan? Ya bisa lah. Bisa-bisain lah ya, Van ya. Ya untuk ketua Depmus maaf ya. Sorry. Ya kita nyanyi ya, Kos. Kau setia, Bapa, Kau mulia, dengan jiwaku, aman bersamamu. Dari Allah segalanya, dengan jiwa
bukan